Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa tombol aplikasinya ya, guys. Dadah. Baik anak-anak sekalian, di bagian yang kedua ini kita akan sama-sama mempelajari sebagian hukum tajwid yang terdapat pada ketiga ayat yang tadi sudah kita dengarkan. Dan ada beberapa hukum tajwid yang akan kita bahas. Yang pertama, mad jaiz munfasil. Apa yang dinamakan dengan mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah mad yang bertemu dengan hamzah di dalam dua kata. Di sini contoh bacaannya kita bisa menemukan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Terdapat dalam kalimat amanu ati'u. Ya, di situ lihat kalian huruf yang berwarna hijau. Nah, di situ contoh bacaan mad jaiz munfasil. Dibaca sampai 5 harakat ya. Kemudian yang berikutnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu adalah mad yang bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Nah, contoh bacaannya bisa kita temukan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yaitu terdapat dalam kalimat ahwa'ahum. Nah, untuk mad wajib muttasil ini dibacanya sampai 6 harakat ya, jangan lupa. Kemudian yang berikutnya adalah alif lam qamariyah. Ada yang tahu alif lam qamariyah itu apa? Ya, betul sekali. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang harus dibaca jelas ketika alif lam tersebut bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Di sini contoh bacaannya adalah wa ulil amri. Nah, di situ ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya, di situ ada alif lam ya, alif lam yang bertemu dengan hamzah. Dan hamzah itu merupakan satu dari 14 huruf qamariyah. Jadi harus dibaca jelas ya. Dibacanya jadi ulil amri, lamnya terbaca jelas. Kemudian ada juga alif lam syamsiyah. Ya, selain qamariyah. Oke. Alif lam syamsiyah itu adalah alif lam yang dibacanya samar. Ada tapi tidak terlihat. Ada tapi tidak dianggap. Oh, kayak siapa ya? Ada tapi tidak dianggap gitu ya. Nah, untuk contoh bacaannya kalian bisa melihatnya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 dalam kalimat wasyahadati. Alif lamnya ada? Ada. Ya, bertemu dengan sya. Sya itu merupakan salah satu dari huruf syamsiyah. Tidak dibaca wal syahadati, tapi wasyahadati ya. Diidghamkan langsung ke sya. Berikutnya yaitu ikhfa. Nah, ikhfa ini adalah setiap nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, maka dibacanya itu harus antara izhar, idgham, dan disertai gunnah. Nah, contoh bacaannya kita bisa melihat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya, terdapat dalam kata kuntum. Nah, gitu cara membacanya ya. Kuntum. Yang berikutnya ada yang dinamakan dengan tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Nah, tafkhim yang dimaksud adalah tafkhim pada lafaz jalalah, lafaz Allah, pada lam jalalah ya. Pada lafaz Allah ini dinamakan dengan tafkhim ketika alif lam pada lafaz jalalah itu sebelumnya hurufnya harus berharkat dhammah atau fathah. Nah, di sini contoh bacaannya terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Ati'allah. Ya, tebal ya. Allah. Berikutnya kita juga harus tahu huruf-huruf
Yang pertama, Qomariyah. Huruf Qomariyah ada 14 yang terkumpul di dalam abghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, ini huruf-huruf Qomariyah ya, ada 14. Kemudian yang kedua, ada huruf-huruf Syamsiyah. Huruf Syamsiyah itu ada 14 juga ya. Jadi begini, di dalam huruf hijaiyah itu, huruf hijaiyah seluruhnya itu ada 28. Nah, setengah itu merupakan huruf Qomariyah dan setengahnya lagi adalah huruf Syamsiyah. Begitu. Kemudian huruf-huruf ikhfa. Untuk huruf-huruf ikhfa ini jumlahnya ada 15. Ya. Kalau misalkan kita nazomkan, itu kan dinazomkan dengan sifdhasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiba zid fi tuqa zalima. Nah, setiap pada kalimat tersebut, setiap yang kata yang di depannya atau huruf yang di depannya itu merupakan huruf-huruf ikhfa. Nah, bisa kalian lihat huruf-huruf ikhfa yang 15 ini di sini. Nah, anak-anak sekalian, itulah pembahasan yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa menyerapnya dengan baik. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.